cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GJCO, ya, terus ada GJTL, dan ada PRIM, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada KEN. Nah, KEN ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah, bagi teman-teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak pada deskripsi ya untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua 10 yang mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham Jasa Marga karena ini ada permintaan dari teman ya guys ya, suruh bahas Jasa Marga, dan saya setuju nih untuk ini saham ini dibahas karena ini termasuk saham yang bagus, BUMN juga. Nah, bagi teman-teman yang pengen saham yang kita bahas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya saya cek dan bagus, nah kita akan angkat di YouTube ya guys ya. Nah, kita lihat Jasa Marga atau JSMR. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya ini kerjanya ngapain. Ya, Jasa Marga adalah perusahaan yang mengelola jalan tol. Jalan tol, teman-teman. Jadi kalau semakin tol itu rame, berarti Jasa Marga ini semakin profit. Seperti itu guys. Jadi waktu pandemi dulu, waktu jalan tol itu jarang digunain, orang pada jarang keluar, jalan tol jarang digunain. Nah, itu waktu hancur-hancurnya Jasa Marga. Tapi untuk saat ini udah mulai normal dan ada ruas-ruas jalan tol baru. Saya kira sih Jasa Marga ini prospeknya semakin bagus. Semakin banyak ruas jalan tol baru, nah itu berarti prospek Jasa Marga itu semakin bagus karena profitnya itu akan semakin besar karena semakin banyak pintu tolnya. Seperti itu guys ya. Nah ini guys, jadi kalau teman-teman nyari nih perusahaan apa yang berdampak positif bila jalan tol semakin banyak, ya ini dia, Jasa Marga. Oke, kita lihat teman-teman, ini udah uptrend Jasa Marga. Dan kira-kira akan uptrend sampai mana? Nah, kita akan coba hitung harga wajarnya dulu. Nah, biar kita ada gambaran, teman-teman. Oke, kita langsung aja hitung harga wajarnya. Langsung buka aja fundamental dari Jasa Marga, kita setahunkan. Nah, kita isi-isi aja guys datanya pakai ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat rumus ini harus ikut kelas STS ya. Ini karena ini cuma bonus di kelas Swing STS ya. Jadi kedepannya ya mungkin 3 atau 4 bulan lagi lah kita adain. Nah, kita lihat harga bukunya teman-teman di sini 5445. Nah, karena memang rumus ini ngitungnya tiap bulan ya. Tiap ada rilis laporan keuangan baru ini kita hitung lagi. Seperti itu, guys. Oke, terus di sini PBV anualnya itu adalah 0,88. Ternyata perusahaan sebagus dan sebesar Jasa Marga itu masih ada PBV-nya 0,8, masih di bawah 1, teman-teman. Nah, untuk ROE saat ini, nah kita masukin dulu harga saat ini dulu guys, yaitu 4790. Oke, terus untuk ROE annual. Nah, kalau ROE annual Mas Pur bisa masukin 20%. Tapi untuk Jasa Marga ini ROE-nya agak kurang stabil ya, dan ini perusahaan yang gede juga. Jadi saya akalin ya, ini bukan ngakalin ya. Memang untuk masukin ROE ini kalau perusahaannya nggak stabil kan, ROE-nya ada yang 2, ada yang 20, ada yang 10. Nah, kita ambil rata-rata, teman-teman. Jadi ngitungnya seperti itu, nggak saklek, istilahnya itu harus ROE yang baru gitu ya. Takutnya kalau ROE yang baru ini pas waktu momen-momen khusus aja, jadinya nanti harga wajarnya jadi tinggi banget. Seperti itu guys. Kita ambil ROE wajarnya. Nah, kita hitung rata-rata guys. Nah, kita hitung rata-rata ya, kita udah setahun kan berarti 20,16 ya, ditambah ini ya 10 ya, 0,72 ya. Terus di sini kita lihat 6,33. Oke, kita tambahin 0,02. Kita tambahin lagi 9,52. Ditambahin lagi 10,90.
Ditambah lagi 11,98. Nah, totalnya segini kita bagi 7. Ini kan ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, 7. Berapa ROE rata-ratanya? Ternyata ROE rata-rata dari Jasa Marga itu 10,2. Gitu guys ya. Kalau kita lihat di sini memang sekilas ya. Ini 11, 10, 9, 6, 10, tiba-tiba jadi 20 gitu ya. Berarti memang ROE rata-rata dari Jasa Marga ya kisaran 10 sampai 11% sebenarnya teman-teman. Nah, kita masukin aja 10,2 tadi sesuai hitungan. Segini ya guys ya. Nah, kita coba buka harga wajar dari Jasa Marga. Ini guys ya. Jadi kalau perhitungan harga wajar Jasa Marga itu di PBV 1,1 dengan harga 6.100. Nah, kita balik lagi ke sini teman-teman. Nah, 6.100 di mana? Ternyata pernah kesentuh guys. 6.100 itu di tahun 2019. Yaitu di profit di sini guys ya. Profit di sekitaran ini 2,2 triliun. Dan untuk saat ini profitnya itu diproyeksikan hampir 8 triliun. Nah, artinya net profit dari Jasa Marga itu 4 kali lipat lebih besar dari tahun 2019 yang dia punya ngehit harga 6 ribuan teman-teman. Nah, gimana ya? Sekarang profitnya 8 kali lipat. Apakah bisa nyentuh ke harga wajarnya yang di tahun 2019 yang profitnya hanya 2 triliunan? Harusnya sih bisa ya guys ya. Kalau nggak ada momen yang menghambat lagi, contohnya pandemi atau orang-orang nggak masuk jalan tol lagi gitu guys ya, itu yang menghambat. Tapi kalau nggak ada dan profitnya terus naik, harusnya sih bisa nyentuh harga wajar. Dan di sini kita lihat harga wajarnya adalah 6.100 ya. Kita kasih garis teman-teman. Di sini harga wajarnya terlihat. Wow, lumayan ya. Sekarang harganya baru 4 ribuan teman-teman. Di sini harga wajarnya teman-teman, dan dia sempat nyentuh ya di tahun-tahun yang lalu, di tahun 2013 pernah, 2015 pernah, 2016 pernah, 2017 pernah, terus 2019 juga pernah. Habis itu longsor karena pandemi, dan ini belum nyentuh lagi semenjak tahun 2020. Nah, apakah nanti di tahun 2024 bisa ke situ? Kemungkinan sih bisa ya. Kemungkinan sih guys ya. Tapi ya bagi teman-teman yang istilahnya trading di Jasa Marga, ya harusnya ini adalah perusahaan yang aman karena ya ngurus jalan tol monopoli gitu ya. Terus dia juga BUMN dan kayaknya sih nggak ada kasus ya, nggak ada kayak Wika Waskita seperti itu, nggak ada. Dan di sini juga kalau kita lihat ini masih berada di bawah harga wajar. Nah, waktu itu harusnya teman-teman tuh sadar ya, termasuk saya gitu ya. Saya juga nggak terlalu sadar sih waktu itu. Jasa Marga itu pernah saya ingat banget di harga 3 ribuan. 3.300 saya pernah masuk. Cuma enggak saya hold. Saya naik sekitaran 3-4% saya jual gitu. Waktu itu enggak masuk lagi. Dan sekarang udah tahu nih harga wajarnya. Jadi istilahnya nanti coba kita akan entry lagi seperti itu ya. Semoga aja dikasih koreksi lah untuk si Jasa Marga ini, teman-teman. Oke, gimana ya? Ya, apakah menarik untuk beli Jasa Marga? Disclaimer on, teman-teman ya. Ya, hitungan harga wajar ini juga belum tentu aja harganya bisa sampai ke harga wajarnya ya, belum tentu. Dan belum tentu juga dalam waktu dekat ke harga wajarnya. Ya mungkin aja ke harga wajar tapi nggak dalam waktu dekat, itu juga bisa teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman kalau mau beli saham nih berdasarkan harga wajar, itu ya jangan serta-merta langsung beli terus besok ke harga wajar, ya nggak, belum tentu teman-teman. Bisa makan waktu atau malah dibawa turun dulu juga bisa. Oke, mungkin itu aja Mas Bro informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.